Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Shalom, salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri, selamat berjumpa kembali dengan kami, pastor dan para seminaris Raja Damai Palangkaraya dalam Misa Kerahiman Ilahi. Saudara-saudariku yang terkasih, secara pribadi saya sangat bersukacita bisa menyapa Anda kembali dan berdoa untuk Anda sekalian. Hari ini kita akan semakin diperdalam iman kita untuk mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya demi manusia. Mungkin Anda pernah mendengar lagu ini. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan kehendak-Mu, tak menuruti perintah-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Dan seterusnya. Oh Tuhan, mohon ampun. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya mengapa saya buka renungan saya dengan lagu ini? Bacaan tidak berhubungan dengan pengampunan. Tetapi yang mau saya katakan kepada Anda sore hari ini, saudara-saudariku. Kalau kita berbicara mengenai kerahiman ilahi, kita berbicara mengenai kerahiman Allah, kita berbicara mengenai kebaikan Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa ada dosa dalam hidup kita, di mana kita terkadang tidak tanggap terhadap kebaikan Allah, kerahiman Allah. Dalam bacaan pertama kita tadi mendengar bahwa dalam pembacaan surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi mengatakan, ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita, ia akan menyelesaikannya. Saya ulangi, ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita. Filipi 1 ayat 6. Ia pula yang berkenan menyelesaikannya. Artinya, saudara-saudari, karya penciptaan telah Tuhan buat. Dan ribuan tahun telah berjalan. Bumi ini berjalan. Manusia silih berganti, lahir, mati, dan seterusnya sampai hari ini. Bahkan sampai detik ini, saudara-saudari. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari bahwa karya Allah itu indah untuk kita? Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus, ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita, apakah kita yakin dan kita percaya pada saat kita melihat secara subjektif, secara personal diri kita sendiri, keluarga kita yang punya masalah, entah kita terkena COVID, kita punya masalah ekonomi, dan terus-menerus kita menganggap bahwa Tuhan menghukum kita, atau kita menganggap hidup kita sial, atau kita menganggap kita terkena kutukan. Bagi orang beriman tidak ada kata sial. Bagi orang beriman tidak ada kata tidak beruntung. Bagi orang beriman
Tidak ada Anda ditakdirkan miskin, Anda ditakdirkan menderita, Anda ditakdirkan susah. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi orang beriman, dalam keyakinan kita percaya, Ia yang memulai pekerjaan baik. Anda ada di dunia, pekerjaan baik. Ia pula akan menyelesaikan pada akhirnya. Tuhan akan menyelesaikan. Dan kalau kita membaca kitab suci, terutama juga bacaan hari ini, dari Injil yang kita dengar tadi, Tuhan menyembuhkan orang sakit. Kalau Anda baca kitab suci, Anda membaca Bible, semua kisah Yesus sebagian besar dipenuhi dengan menyembuhkan orang sakit, mewartakan kabar gembira mengenai kerajaan Allah. Oleh karena itu saya mengatakan tadi, dibuka dengan lagu, oh Tuhan mohon ampun. Karena terkadang kita mengabaikan kebaikan Allah hanya karena melihat penderitaan sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang terkasih, meskipun Anda menderita, meskipun Anda susah, meskipun Anda menangis, meskipun Anda capek, letih, lesu, dan berbeban berat, ada Tuhan. Dalam renungan-renungan saya selalu mengatakan, janganlah minta kepada Tuhan, singkirkan beban ini, tapi kuatkanlah aku Tuhan, untuk bisa menanggung beban ini sebagai upaya diriku ikut memanggul beban Kristus. Itulah iman. Kalau Anda sengsara, Anda susah, jangan berpikir, Tuhan mengapa aku susah? Tuhan mengapa aku bangkrut? Tuhan mengapa aku sakit? Jangan katakan itu, saudaraku. Jangan katakan itu. Tapi katakanlah, Tuhan kuatkanlah. Tuhan kuatkanlah suamiku, Tuhan kuatkanlah anakku. Tapi jangan katakan, Tuhan singkirkan bebanku. Karena mungkin dengan beban itu Anda dalam rangkulan Tuhan. Tetapi kalau Anda tidak punya beban itu, Anda dalam rangkulan setan. Saudara-saudari itu yang terkasih, banyak orang kepingin kaya, pingin banyak duit, pingin sukses. Tetapi lupa apakah imannya sudah siap untuk menerima kekayaan dan kesuksesan. Masalahnya di situ. Karena pada saat seseorang menerima kekayaan, pada saat seseorang menerima kesuksesan, tanpa diimbangi iman yang kuat, disitulah terjadi penumpukan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak menghakimi mereka yang sukses. Saya tidak menghakimi mereka yang kaya. Tidak. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan, semakin Anda diberi banyak, semakin Anda diberi banyak berkat, semakin tanggung jawab ada dalam diri Anda, dalam diri saya. Kalau Anda pintar, tetapi tidak membagikan kepintaran Anda bagi sesama, Tuhan meminta pertanggungjawaban Anda. Kalau Anda kaya, tetapi Anda tidak pernah berbagi untuk sesama, Tuhan meminta pertanggungjawaban Anda. Saudara-saudari yang terkasih, baca kitab suci, saudara-saudara. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Barang siapa memberikan perhatian kepada saudaraku yang paling hina ini, dia memberi perhatian untuk aku. Oleh karena itu saya buka renungan saya dengan, ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Pada saat iman Anda rapuh, pada saat Anda tidak sungguh-sungguh percaya belas kasih Allah, pada saat Anda sungguh-sungguh terlena dengan dunia ini, Anda hidup tanpa arah, saudara-saudara. Mohon ampunlah, saudaraku. Oh Tuhan, mohon ampun,
atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan kehendak-Mu, tak menuruti perintah-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu, tenggelam melupakan Tuhan. Oh Tuhan, sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu. Bertobat, saudara-saudara. Kerahiman Allah menyembuhkan Anda. Ini tema kita hari ini. Kerahiman Allah menyelamatkan Anda. Kerahiman Allah mengangkat Anda dari tubir yang terdalam, dari dosa kepada keselamatan. Oleh karena itu, syukurilah. Dalam Injil Matius dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tetapi Tuhan tidak mengatakan, aku akan menghapuskan utang-utangmu, aku akan membuat engkau kaya. Tidak. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menyertai. Dan kalau Anda mengamini itu, meyakini itu, otomatis utangmu sembuh, utangmu hilang, penyakitmu sembuh, dan engkau bisa tambah kaya. Ini konsekuensi logis dari orang beriman, saudara-saudari. Pada saat seseorang mengarahkan hati budinya kepada Tuhan, pada saat orang memberi waktu untuk Tuhan, pada saat orang menyadari karya Allah dalam dirinya, karya Allah dalam dirinya yang terus berkarya, terus. Dan orang itu mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Memandang Tuhan, saudara-saudari. Memandang kerahiman Allah. Saudara-saudari, kalau saya memegang foto kerahiman ilahi ini, memandang. Ku pandang wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Temukan kasih. Kau Tuhan yang selalu dekat denganku. Tuhan yang selalu dekat. Saudara-saudari yang terkasih, pandang kerahiman Allah. Pandang kasih Tuhan di tengah deritamu, saat engkau menangis, saat engkau menjerit, saat engkau terbelenggu beban-beban dosa atau kesalahan, kemiskinan, penderitaan. Pandang wajah Tuhan, saudaraku. Itu akan menyembuhkanmu. Rahmat Allah akan menguatkanmu. Nanti Romo mengangkat tubuh Kristus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Anda menjawab, meskipun Anda hanya menerima komuni batin, Tuhan berkarya dalam diri Anda. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Pandang kerahiman Allah. Serahkan diri Anda kepada Tuhan, percaya kebaikan Tuhan, dan bertobatlah. Anda akan sembuh, saudaraku. Beberapa hari yang lalu saya mendapat WA, Romo, saya depresi, saya mau bunuh diri. Seseorang umat mengatakan saya depresi dan saya mau bunuh diri. Saya doakan dia, saudara-saudara. Saya hanya mau mengatakan kepada Anda, pandanglah wajah Tuhan, arahkan hidup Anda kepada Tuhan, dan bertobatlah di dalam hidup Anda. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, maka Anda akan sembuh. Bukan hanya Anda dan keluarga Anda. Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Saya Romo Lulus Widodo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami, saya Romo dan bersama para seminaris. Yang kedua, kita berjumpa kembali bagi Anda yang ingin misa bersama kami hari Minggu jam 8 dan juga untuk Jumat depan, Koronka, Misa Kerahiman Ilahi, Misa Jumat pertama, dan juga ada adorasi. Saya ulangi, Jumat depan
ada Roa Koronga bersama, misa Keramaan Ilahi sekaligus misa Jumat pertama, Jumper, sekaligus juga kita akan adorasi. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, yang sudah saya katakan minggu kemarin, saya ada misa privat arwah. Dan saya sudah terbiasa selama sekian tahun, sejak saya ditabiskan, sampai tahun lalu, saya selalu berdoa untuk para arwah, dan saya doakan, saya sebut namanya masing-masing. Oleh karena itu, misalnya privat, karena panjang. Saya bisa berdoa, misa arwah sendiri, saudara-saudara bisa 4-5 jam, sampai 6 jam, saudara-saudara. Karena setiap arwah saya doakan. Saya tidak keberatan mendoakan setiap nama-nama arwah yang dikirimkan kepada saya. Tetapi saya mohon maaf sabar, karena nomor saya cuma 1, orang mengirim ke nomor saya, saudara-saudara, sehingga saya harus merekapnya bersama anak-anak asrama, cukup banyak, saudara-saudara, jadi mohon kesabarannya, tapi semua pasti kami rekap kalau sudah masuk. Jadi mohon maaf kalau ada keterlambatan membalas, meresponnya, tetapi satu hal tetap kami tulis, kami perhatikan, dan kami doakan. Dan ini adalah intensi dan devosi pribadi yang memang sudah biasa saya lakukan. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu mengirimkannya, saya menerima siapa saja yang hendak didoakan. Terima kasih saudara-saudara atas kebersamaan, dan sekali lagi terima kasih atas kebaikan Anda sekalian kepada kami, para seminaris Raja Damai Palangkaraya. Tuhan membalas budi baik Anda.